Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini juga Bang Regar ini akan menampilkan rekan-rekan almarhum Imam S. Arifin waktu saat dari bawah dulu ya, waktu saat kecilnya, masa kecil, masa belum berjayanya di Kaliangat. Waktu dulu itu memang Imam S. Arifin itu dari bawah, ya Pak ya? Iya, dari bawah ya. Dari bawah istilahnya inilah rekan-rekannya semasa kecil dan juga semasa masih melaksanakan grup band di daerah Kaliangat. Boleh kita langsung perkenalan dengan Bapak siapa Pak? Bapak Anwar. Bapak Anwar ya Pak. Ya. Alamatnya di mana Bapak? Di Kaliangat Barat. Kaliangat Barat. Memang dulu waktu kecilnya sering sama almarhum Imam S. Arifin Pak? Ya pastinya teman sejak kecil itu. Itu kan ininya ya sekolahnya yang 1 tahun di bawah saya itu. Bagaimana kepribadian dia menurut Bapak? Kemudian ya biasa yang namanya anak-anak nakal, tapi kelas kenakalannya kan kenakalan anak-anak. Cuman sampai di masa remaja ya baiklah orangnya, tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mencari masalah, gitu aja. Saya dengar Bapak juga satu grup band dengan dia ya? Oh ya betul. Band apa waktu namanya Pak? Maaf, itu bukan band tapi orkes Melayu, namanya Raseta. Oh Raseta, oh iya saya dengar dulu dari Mas Taufik juga cerita masalah Raseta. Iya. Raseta ini siapa yang memiliki Pak? Paman saya, Muhammad Ramli. Oh paman Bapak sendiri punya Iya. Raseta? Iya. Oh, berapa lama Pak di Raseta? Bapak masih ingat nggak kira-kira? Di Raseta insya Allah kalau tidak salah di tahun 80 sampai 84 kalau tidak salah. Bapak waktu itu sebagai pemegang apa Pak? Mandolen. Mandolen ya. Nah, sementara waktu itu Mas Imam itu megang apa di waktu itu? Retam ya. Ada Mas kesan Ali ini juga. Oh ini Mas Ali ya, Mas Ali ya. Pegang ini kecipeng, gendang. Oh gendang ya. Iya. Terus zamannya Raseta itu kira-kira apa yang terkesan saat itu dengan yang paling almarhum? terkesan ya waktu itu masih belum ada listrik, tapi dengan semangat teman-teman yang sangat luar biasa dengan memakai baterai itu bisa latihan. Dan tampil yang paling utama pada saat di lapangan di depan taman dewasa, sekolah taman dewasa itu sangat luar biasa. Waktu itu pakai tiket karcis ya saat itu, habis ludes sebelum 2 hari sebelum penampilan sudah habis tiketnya. Itu di mana acaranya itu? Di depan ini sekolah taman dewasa Sumeneb. Kaliangat Timur. Oh Kaliangat Timur Iya. sini. Oh. Malah sempat mengundang Ana Sanjaya saat itu. Oh iya. Yang ketemu tadi Anak Sanjaya mana itu? Ana Sanjaya Surabaya. Oh. Terus lawaknya kalau tidak salah Kentus namanya. Oh ada lawak juga saat itu. Iya, Dilengkapi Kentus. dengan lawak. Salah, itu Kentus dari Jakarta kayaknya. Saat itu Kentus ya. Terus kira-kira vokalisnya siapa aja selain Mas Imam? Ya, vokalis yang tamu artis yang diundang ya itu Ana Sanjaya. Terus Kentus itu, terus siapa lagi? Mungkin kamu ingat. Tatang nawaknya. Hah? Ini nawaknya namanya Tatang lagi. Tatang temannya itu Kentus itu. Tatang ya. Ditambah dengan penyanyi lokal Sunep. Kira-kira yang terkesan saat itu apa Pak yang membuat Bapak senang terhadap Imam S. Arifin itu? Imam S. Arifin merupakan motivator dalam grup saya. Motivator, dia yang selalu membimbing teman-teman yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, gitu aja. Kira-kira ada pro dan kontra nggak dengan teman-temannya? Mungkin ada nggak? Kan biasalah namanya orang-orang musik itu kan, misalnya antara nada A, nada B itu kira-kira ada nggak memang sempat perselisihan? terjadi itu. Oh sempat terjadi. Kontra ya. Coba Bapak sempat ceritakan. terjadi saat itu. Ya perbedaan ini kami kan semua kan otodidak. Ya.
imam itu. Menurut saya imam itu benar dengan alasan dibuktikan dengan menyetel tape recorder dengan sound system bass yang sangat ditampakkan. Itu sangat jelas kalau pendapatnya Mas Imam itu yang benar, notasinya gitu. Sedangkan yang satunya itu merasa kalah, akhirnya mengundurkan diri dari grup begitu. Oh gitu. Sampai ada kejadian seperti gitu ya? Iya. Yang mengundurkan diri megang apa waktu itu alat musiknya? Mas Yanto namanya, dia itu pegang melodi. Mas Imam pakai retem. Terus ada yang menggantikan Mas Yanto itu siapa setelah dia? Yang mengganti Mas Yanto ya Imam. Jadi pegang melodi. Melodinya ya. Iya. Oh gitu. Saya pindah dari mandolin ke bass. Lah terus kira-kira ada kesan dan pesannya nggak Pak masalah waktu saat dengan Raseta itu Mas Imam itu istilahnya suaranya menurut Bapak bagaimana? Apakah memang sudah ada auranya atau bagaimana? Ya memang begini ya, Imam itu dari sejak remaja itu menampakkan bakat dan hobinya di bidang tarik suara, dan memang dibuktikan dengan beberapa kali mengontrol juara satu, baik itu pop maupun dangdut saat itu. Apalagi setiap membawakan lagu, terutama di orkestra Seta, pada saat membawakan lagu La Ilaha Illallah Ciptaan Rhoma Irama itu sangat luar biasa. Oh dia juga pernah menyanyikan lagu Rhoma Irama, Ciptaan Rhoma Irama? Iya. Bisa bagus nggak Pak kira Pak? Mayoritas lebih dari bagus malah anunya. Apakah pernah juga grup band Rosetta itu untuk meladeni Roma sendiri? Maksudnya mengiringi Roma untuk bernyanyi, grup band Rosetta pernah? Tidak pernah. Oh nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi ada nggak kesan pesan Bapak untuk mengenang jasa beliau? Kalau jasanya itu banyak, paling tidak dengan Mas Imam itu banyak memberikan motivasi. Akhirnya orang-orang Kalianget khususnya Sumenep pada umumnya itu memang banyak yang bermunculan. Salah satunya itu seperti Irwan, seperti siapa lagi? Firdaus. Itu salah satu bentuk dari apa yang dimotivasi oleh Mas Imam almarhum. Jadi sampai sekarang sudah ada regenerasinya ya? Ada regenerasi. Tidak menutup kemungkinan masih ada lagi bibit-bibit baru nantinya dari Kalianget. Memang saya dengar memang di Kalianget ini salah satu warganya itu dari dulu itu memang banyak yang berprestasi dalam bidang seni dan olahraga. Mungkin Bapak bisa nggak menerangkan apa benar ada itu prestasi dan olahraga yang dari Kalianget? Memang Kalianget itu kota budaya menurut saya. Baik seni, olahraga, memang pusatnya di Kalianget. Di Kalianget. Sepak bola itu ditunjang dari perusahaan garam, dalam hal ini PT Garam. Itu menunjang. Baik volinya juga biasanya dari perusahaan ini yang menunjang. Terus apalagi seperti lodrok, gamelan, memang pusatnya di Kalianget. Oh, memang ada semua ya di Kalianget ini. Lengkap kalau di Kalianget, seni budaya itu semua lengkap. Dan memang saya kemarin jalan-jalan di daerah Kalianget ini, rata-rata suaranya bagus memang orang-orang Kalianget ini, khususnya dangdut. Ya. Iya, memang banyak bibit unggul di sini, Bang. Itu Bang. Banyak bibit unggul. Iya, gitu ya. Jadi waktu masa kecil itu Bapak kan juga akrab ya dengan almarhum Imam S. Arifin. Sangat akrab. Sangat akrab. Iya. Tiba-tiba ada nggak yang Bapak sangat terkesan saat waktu kecil dengan Imam S. Arifin? Kesan-kesannya biasa saat main ya paling curang-curang sedikit begitu ya. Tapi yang selalu saya ingat almarhum ini senangnya tidak pakai bajunya di apa itu digantungin di bahunya, tapi tidak jauh dari rumah sepupunya, paling 50 meter ke rumahnya sendiri paling dulu. Iya, terbukti juga pada saat dia sekarang penampilan juga sederhana ya. Sangat sederhana. Tidak ada yang Iya, bermewah-mewah. kesukaannya kalau
baju hem, lengan panjang, biasanya digulung seperempat, biasanya digulung, itu kesukaannya itu dulu. Gitu ya Pak. Ada kira-kira masukan lain Pak untuk kebaikan dari Imam S. Arifin ini menurut Bapak? Kan Bapak kan mulai kecil sampai dewasa, sampai dia kemarin terakhir ya, Bapak juga sering ketemu dia pada saat di Kaliangat. Ada gak kira-kira, kemarin saya baru koordinasi atau baru mewawancarai oleh Kiai mengenai adanya pancaran aura atau sinar dari wajahnya beliau pada saat mensucikan. Kira-kira Bapak pernah nggak ada mendengar dari orang lain cahaya-cahaya itu Pak? Oh iya, saya mendengar itu. Itu informatornya itu teman saya, namanya Endi itu di terminal. Memang mangkalnya sering di terminal. Pada saat itu, setelah 1 hari almarhum itu dikebumikan, besok malamnya di situ ada sinar, katanya Endi. Itu insya Allah kurang lebih jam 8 kurang lebih begitu, jam 8 jam 9 katanya. Dari arah barat laut ke kediaman almarhum gitu. Oh, memang benar ada cahaya ya Syekh? Ada menurut Endi itu. Sampai bersumpah Endi itu. Benar sih, iya benar. Ngapain itu, apa saya ngomongin yang tidak pernah terjadi kata beliau. Jadi waktu beliau masih di Kaliangat, Bapak masih ada ingat nggak kebersamaan dengan beliau? Apa yang sangat terkesan menurut Bapak? Ya, yang sangat terkesan, beliau itu memang menampakkan semangat keagamaannya, terutama sholat. Saya baca, memang ceritanya almarhum itu setelah bebas dari ini, mulai dari di dalam sana di penjara memang sudah ini jaga 5 waktu, sampai katanya mau hafal sampai saya Yasin tiap hari 41 kali surat Yasin. Oh, itu memang langsung beliau nyampaikan ke Bapak? Saya langsung yang dengar. Saat itu di mana Pak? Iya. Saat itu beliau tuh menyampaikan sama Bapak waktu saat di mana itu Bapak ingat? Saat di rumah sepupunya. 2 hari setelah datang, yaitu mau berangkat ke Sumeneb, kebetulan saya datang, saya cerita begitu. Saya di ini katanya sampai 41 kali surat Yasin, sampai mau hafal saya surat. Baguslah kalau gitu. Dan dibuktikan lagi yang kedua, menjelang wafatnya, meninggalnya itu kan dia itu niat mau sholat Jumat begitu. Mau sholat Jumat, menurut ceritanya itu saya sendiri kurang tahu. Nah, akhirnya down, terus wafat begitu. Artinya menurut saya itu almarhum husnul khotimah. Apalagi hari Jumat ya? Kebetulan hari Jumat dan memang mau sholat Jumat. Iya. Dan kemarin pada waktu seger saja, setelah down agak segeran sedikit, agak baikan itu. Dia itu mau ini terlambat ini ke sholat Jumat katanya itu. Endi itu yang cerita juga. Jangan, kamu ndak usah mikirin Jumat, sholat Jumat. Kamu itu masih sakit. Ndak apa-apa, istirahat dulu. Nah, setelah itu dia itu down, malah tambah parah dari yang pertama, dari yang awal katanya begitu. Terus sampai meninggal. Insya Allah menurut saya itu almarhum husnul khotimah. Amin. Kira-kira ada tambahan kesan-kesan Pak untuk mengingat sejarah beliau? Ya mungkin Mas Ali bisa. Mas Ali mungkin ya. Iya. Kita masuk sekarang ke Mas Ali, juga temannya almarhum Imam S. Arifin. Mas Ali ini juga saya mendengar Mas Ali ini juga sering menyanyikan lagu-lagu Imam S. Arifin. Iya Pak ya? Iya. Sangat senang ya dengan Imam S. Arifin. Senang banget karena semua lagunya itu enak sekali. Enak sekali ya. Enak. Jadi lagu apapun yang dinyanyikan Lagu Imam, apapun tidak ada bosannya. Enak terus semua. kebalikannya gimana? Kok menurut Bapak kalau lagu-lagu Imam dinyanyikan orang lain gimana kira-kira? Kalau
lagunya imam dinyanyikan orang lain belum tentu sama. Belum tentu sebaik imam Iya, ya. sebaik imam Tapi kok maksudnya. lagunya orang dinyanyikan imam malah lebih baik. Enak. Lebih enak lagunya. Memang itu udah diakuin ya, banyak Suaranya. dari kalangan artis juga, artis terkenal udah menyatakan demikian bahwasanya apapun yang dinyanyikan imam itu pasti booming. Dan Iya. kenyataannya sekarang kita sudah mendengarkan lagu-lagu imam dari mulai yang paling pertama sekali dia nyanyikan sampai dengan yang akhir ayatnya, semua enak. Sampai dia nyanyikan terakhir yang di Kaliangat itu lagunya kondisi dia sakit juga, nyanyi lagu Berori itu ya, Berori Berolina, Betul. itu sangat enak sekali. Iya, Ya. betul itu. Jadi tidak lagu apapun kondisi sakit gitu pun dia juga suaranya Dia enak. itu sangat semangat untuk sembuh. Iya. Sangat semangat. Iya. Pulih kembali itu sangat. Pokoknya imam itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan suara-suara yang lain. Iya. Waktu itu Pak Ali ya. Ahli dari perut ya. Bapak nama mohon maaf tadi belum kenalan. Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali. Iya. Terus sangat, Dibatalkan. sangat kenal dengan Iya, Bapak teman seprofesi orkes dulu tahun 82. orkes di mana itu Pak? Raseta. Oh, satu grup sama Iya, Pak? satu grup dengan Pak Wawan. Raseta ya. Ini pegang mandolin, saya kendangnya. Di daerah itu masih susah. Kalau mau latihan tuh nyewa itu aki itu. Iya. Nggak ada listrik masih waktu itu. Oh, waktu itu belum ada listrik. Iya. Jadi pakai aki. Iya, susah banget. Susah banget ya. Terus saya mendengar salah satu bukti nih Bang lagi Bang, salah Iya. satu bukti kalau lagu lawas Mhm. dinyanyikan imam, saya memang sangat gila dengan lagu itu. Hmm. Lagu Jandaku. Oh, gitu. Itu sangat luar biasa almarhum itu. Pas. Sangat pas. Menurut saya gitu aja. Terus saya mendengar-dengar dari rekaman saya sebelumnya, mungkin bapak-bapak kan bisa ingat zaman-zaman dulu itu informasinya dari temannya bapak juga, mungkin Mas Taufik ya, yang dipanggil Opik yang Opik, sekarang Opik, jaga, ya. jaga parkir di Opik. Sumeneb, Opik. Nah, itu sekarang juga udah banyak orang yang berkunjung ke sana tempatnya Opik. Itu menurut informasinya setiap imam tampil itu beberapa kali itu roboh panggungnya. Apa betul Pak? Oh iya, waktu zaman saya itu dulu yang mengiringi imam itu dengan Mbak Nana, Iya. itu terjadinya di Lombang. Oh, Dombang ya. Wisata. Ya, tempat wisata, orkesnya itu Wika. Mm-mm. Kendangnya juga saya waktu itu. Oh, Bapak itu gendang juga waktu itu? Iya, saya gendang terus, yang lain naik pangkat saya gendang terus. Iya. Nah, terus ambruk itu panggung. Mm-mm. Mbak Nana itu mau jatuh, didorong dengan saya, dipegang dengan Pak Polisi itu. Mm-mm. Saya jatuh ke bawah. Pada saat itu ada korban enggak Pak? Ya banyak di bawah, ada yang mati malah, Oh iya. ada yang patah. Karena di bawahnya itu banyak orang, banyak anak-anak yang nengok-nengok, Banyak penonton. banyak penonton. Ya nggak tahu ambruknya kenapa, saya nggak tahu. Itu Allah alam lah, kita nggak ngerti. Yang penting pada saat itu memang ada kejadian itu ya. Iya. Berarti bentar Mas Taufik itu menyampaikan itu betul berarti ya. Karena Bapak mengalami sendiri ya. Terus apa kesan dan pesan Bapak masalah waktu zaman itu sering meladeni imam atau sering bersama latihan dengan imam? Kalau kesannya saya memang sangat kehilangan, sangat kehilangan atas kematian Imam Syarifin, karena itu sangat disiplin sekali. Kalau latihan itu ya satu lagu aja harus selesai, pindah ke lagu lain tidak boleh. Satu. Yang kedua, dilarang merokok. Disiplin banget pokoknya kalau imam itu. Saya merasa kehilangan. Waktu itu ya bagus, dari masyarakat itu enak katanya itu, grup Raseta itu. Ya pamannya itu, Pak Wawang itu. Iya paman itu ya. Pak Matlamti. Saat itu latihannya di mana Bapak? Apa? Di rumah paman saya itu. Di mana rumah Di paman? depan rumahnya Wawang. Di ini di sebelah timur rumah almarhum. Oh dekat berarti ya Ya, dengan dekat, almarhum. dekat sekali. Pada saat itu ada saingan grup orkesnya nggak? Raseta ada saingan. Banyak saat itu. Banyak. Iya. ada. Tapi di Sumeneb. Iya, yang dari Pokoknya orkes pertama di kota. Kalianget. Oh itu orkes pertama Orkes Raseta. pertama. Orkes pertama di Kalianget. Kalau sebelum Raseta itu di Sumeneb itu ada 2-3 grup. PS. Iya, orkes Melayu juga. Begitu Kalianget muncul habis yang kota itu. Oh gitu. Jadi banyak penggemarnya ke Raseta Iya, larinya betul. ya.
Ya masalahnya pastinya itu karena almarhum, karena imam di dalamnya. Mas Imam, pasti itu sudah. Jadi ada tambahan lagi nggak Pak kira-kira untuk mengingat masa lalu bersama dengan Imam Syarif? Kalau ngumpul-ngumpul ya habis latihan itu kan ada suguhannya ya. Ada suguhannya mari-mari seperti ini. Ya. Imam Kue-kue lah. kue-kue itu disuruh ngambil tak mau. Iya. Mengutamakan teman-temannya dulu. Nah, tapi begitu selesai dibawa dengan ininya, dibawa ini milik saya gitu Imam. Oh gitu sampai Iya, gitu. lucu banget ya. Banget. Waktu di akhir hayatnya kan dia juga katanya pernah mengunjungi ke tempat Bapak. Apa kesannya Bapak? Maksudnya pernah ketemu Bapak, makanan apa yang dia paling suka? Yang paling suka itu makanan kaldu kokot. Kaldu kokot. Iya, kaldu kokot yang seperti Bapak tadi. Oh, memang enak tadi saya makan juga. Memang Iya. kaldu bener itu. Itu Apa? kesukaannya Imam. Apa tuh. namanya itu? Kaldu kokot. Kaldu kokot ya. Istilahnya kaldu kokot dalam bahasa umumnya apa? Apa ya? Ya masakan kuah kaldu, tapi pakai Dicampur kokot. soto. Kokot itu kan kikil sapi ya. Oh, itu sapi. Ya. Oh. Memang saya tadi merasakan sangat enak sekali itu. Saya diberikan Bapak ini katanya supaya mengingat kesenangannya dari almarhum Imam S. Arifin adalah makanannya ini. Memang enak sekali. Yang Apa terakhir namanya kan- campur apa katanya tadi? Campur, itu? ya, Oh, campur ya. Campur. Istilah campur. Dari dagingnya memang daging sapi enak. Enak sekali. Yang terakhir memang yang selalu diminta itu makanan-makanan khas sejak kecil. Ya seperti katanya orang Kaleng itu korket, terus singkong rebus, terus apa kacang kayu, macam-macam lah yang diminta, pura-pura, tetap difasilitasi dengan teman namanya Saiful itu yang memfasilitasi semua, apa yang dimaui dibeliin. Kira-kira ada tambahan nggak Pak untuk mengingat masa lalu bersama almarhum? Baik yang masa lalu apa juga atau mungkin di akhir-akhir kemarin bersama-sama Bapak, ada nggak yang diingat yang sangat berkesan? Yang sangat berkesan ya hampir-hampir mau meninggal itu bilang ke teman saya jangan tinggalkan sholat. Bagus ya, amanah. Ya. Dia memang orangnya juga beribadah sejak dulu, sejak muda memang beribadah orangnya. Nah, kira-kira ada tambahan lagi Bapak? Kira cukup. Cukup ya. Jadi dengan Ya ini cuman kan mudah-mudahan ya imam itu masuk ke husnul khotimah ya. amin. Nah, dan yang ditinggalkan keluarganya mudah-mudahan diberi ketabahan dan Kesabaran. kesehatan. Iya. Gitu. Dan semua teman-teman semoga-moga panjang umur. Amin. Terus dengan hubungannya dengan hallnya yang akan kita laksanakan 100 hari, bagaimana pendapat Bapak? Mungkin Pak, yang pendapatnya untuk hallnya 100 hari dengan kita mengadakan sholawatan, bagaimana pendapat Bapak? Saya sangat mendukung dengan itu semua. Iya. Saya sangat mendukung. Bapak gimana pendapat? Iya, mendukung juga. Ya, mudah-mudahan juga dapat terlaksana, Amin, sukses amin. dengan doa kita bersama sehingga Amin, kita amin, bisa amin. menghadirkan Rasul bersama arwahnya Imam S. Arifin. Amin. Sehingga rekan kita yang telah mendahului Imam S. Arifin bersama dengan Rasul, insya Allah kita juga akan diangkat bersama dengan Amin, Rasul. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kira-kira ada tambahan Pak? Kalau Kira sudah cukup. tidak ada tambahan, demikian wawancara kita dengan Bapak siapa tadi Pak? Anwar. Dengan Bapak kedua. Ali Batal Galuh. Ya demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.